Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-551 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, M. Abud sebagai Ken Arok, Aris sebagai Ladrang Prawoto, Suryadin sebagai Gesing Kanioko, Arya sebagai Senopati Jompo Keling, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Celaka menimpa Buyut Raraton, dukun teluh yang disewa oleh Ken Umang itu. Buyut itu sama sekali tidak menduga bahwa lembaran lawe yang berisi beberapa helai rambut itu ternyata rambutnya sendiri. Buyut Raraton terlambat menyadari lembaran rambut itu terlanjur dicelupkan ke jambangan, maka kekuatan mantra itu telah menimpanya sendiri.
Hingga kemudian dia sekarat. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko terkejut ketika muncul Badrawati dan Lare Angon. Lare Angon segera memungut sebuah rontal yang lusuh yang tergeletak di dekat kaki buyut Reraton. Kakek tua ini nampaknya telah mati, Paman. Ia sudah tidak bernapas lagi. Iya, kematian yang sia-sia. Ngunduh wohing penggawe atau memetik buah yang ditanam sendiri. Senjata memakan tuannya, Ki Buyut Reraton, tentu tidak pernah membayangkan kalau rambut itu bukanlah rambut Pangeran Pati, akan tetapi rambutnya sendiri. Sebenarnya kalian itu siapa? Namaku Lare Angon. Dan aku Badrawati, Paman Ladang. Nampaknya kalian berdua yang menyebabkan kematian Ki Buyut. Bagaimana Paman bisa menuduh kami yang melakukannya? Kau mengetahui persoalan rambut itu. Dan apakah itu berarti kami telah membunuh Ki Buyut? Yang aku lakukan hanya sekedar memungut beberapa lembar rambut yang terselip di dinding. Rambut itu milik Ki Buyut. Kalau kemudian berlanjut mengakibatkan kematian Ki Buyut, itu kesalahannya sendiri. Justru kami menuduh kalianlah sebenarnya yang telah berkomplot, berencana membunuh Pangeran Pati dengan ilmu teluh. Sebenarnya siapa kalian? Ayo sebut. Jangan hanya sekedar menyebut nama yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kami mendapat tugas dari Tuan Putri Ken Umang yang sangat menghormati dan mencintai madunya Tuan Putri Ken Dedes untuk membantu melindungi Pangeran Pati dari perbuatan jahat orang-orang macam kalian. Gila. Apanya yang gila? Karena kami telah menyebut nama Tuan Putri Ken Umang itu kah? Gesing Kanioko dan Ladrang Prawoto kebingungan. Mereka sama sekali tidak menduga dan membayangkan bahwa persoalan akan berkembang ke arah yang tidak dia harapkan itu. Bagaikan bersepakat, keduanya serentak mencabut pedang. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian ternyata terlampau banyak mengetahui tentang kami. Itu yang membahayakan kami. Maka menyerahlah. Kami akan memilihkan cara kematian yang paling enak buat kalian. Oh, Paman berdua bermaksud membunuh kami berdua. Jangan menyesal. Itu memang sudah nasibmu. Aku tidak perlu merasa iba meski kau masih bocah. Sudahkah hal itu kalian pertimbangkan baik-baik? Ya, Bagaimana kalau kami menawarkan sesuatu kepada Paman berdua? apa maksudmu? Kami mempunyai barang-barang berharga yang mungkin menarik perhatian dan minat Paman berdua. Persetan. Bagaikan diingatkan atas apa yang pernah terjadi, Ladrang Prawoto mengumpat marah. Apa yang pernah dilakukan Badrawati sangat menyakitinya. Namun di dalam hati, Ladrang Prawoto merasa tidak habis mengerti bagaimana cara bocah kecil itu menyulap sebuah batu sehingga nampak seperti sebuah timang emas yang gemerlapan. Tunggu apa lagi Kakang Gesing? Kita bunuh orang ini. Di mana dia? Kami di sini, Kisanak. Baik Ladrang Prawoto maupun Gesing Kanioko kaget ketika mereka kehilangan dua orang lawannya. Ternyata Badrawati dan Lare Angon telah berada di halaman. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko menyusul melangkah ke halaman. Kalian jangan mencoba-coba lari dari kami berdua. Kalian harus mati karena kalian bisa membahayakan kami. Atas nama Sri Baginda Singasari, menyerahlah. Kalian kami tangkap karena berkomplot berusaha membunuh Pangeran Pati Anusapati. Lihatlah, kami membawa pertanda khusus dari Sri Baginda. Jika kalian menentang perintah kami, maka sama halnya dengan kalian membangkang pada perintah Sri Baginda sendiri. Lare Angon kemudian mengangkat tangan kanannya. Di genggaman tangan itu nampak sebuah lencana gemerlapan. Nampaknya Ladrang Prawoto dan Gesing cukup mengenal benda semacam itu. Mereka terlihat pucat pias, namun sesaat kemudian wajah mereka kembali memerah. Aku tidak percaya. Kalian tukang sulap. Kalian ternyata bisa membuat benda semacam itu. Bahkan dari batu sekalipun. Bunuh! Iya! Kurang ajar! Mati kau! Iya! Terjadilah sebuah pertempuran, akan tetapi ternyata kedua orang itu tidak memiliki dasar-dasar ilmu berkelahi. Yang dipunyai hanyalah kekasaran dan tenaga wadak belaka. Meski mereka menyerang bagaikan babi buta, tetapi Badrawati dan Lare Angon dengan seksama melayani mereka. Sementara itu,
Hamba menghadap tuanku. Bagaimana Senopati Jombokeling? Sudah berhasil ditemukan Anusapati? Mohon ampun tuanku. Sampai saat ini masih belum diketahui di mana Pangeran Pati itu berada. Lalu apa yang akan kau laporkan kepadaku? Hamba tuanku, hamba akan menyampaikan hal-hal yang barangkali perlu mendapatkan perhatian dari tuanku. Katakan. Seorang perawat kebun yang masih baru, belum lama mengabdi di istana keputren Tuan Putri Kendedes. Perawat kebun itu menghilang tuanku. Yang aneh, tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa nama perawat kebun itu. Hamba sangat mencurigai perawat kebun itulah yang melakukan. Perawat kebun. Siapa yang menjadi lantaran kedatangan perawat kebun itu? Tidak seorang pun yang tahu tuanku. Semua abdi dan emban mengatakan mereka melihat abdi baru itu sudah langsung bekerja merawat kebun. Orang itu sedemikian pendiamnya sehingga tidak seorang pun yang mengetahui siapa namanya. Jawaban satu-satunya hanyalah Tuan Putri Kendedes tuanku. Akan tetapi hamba belum berhasil meminta keterangan Tuan Putri Kendedes karena Tuan Putri nampak masih sangat terpukul hatinya tuanku. Lalu bagaimana dengan para prajurit yang disebar serta yang menggeledah rumah-rumah di kota raja? Belum ada titik terang sama sekali tuanku. Lalu apa pendapatmu? Sebagaimana telah hamba aturkan, titik terang siapakah sebenarnya perawat kebun itu hanya ada di tangan Tuan Putri Kendedes. Hamba mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan itu. Jika hamba diperkenankan mengajukan permohonan. Maksudmu aku akan menanyai Kendedes? Hamba tuanku. Baik. Aku akan tanyai Kendedes soal itu. Di samping apa yang telah hamba aturkan itu, hamba menemukan jejak-jejak kaki di atas dinding istana tuanku. Jejak kaki? Hamba tuanku, nampaknya jejak dari 2 orang yang telah melakukan penculikan itu. Akan tetapi apa? Katakan Jombokeling. Salah satu dari jejak kaki itu adalah jejak kaki dari bocah yang kira-kira belum genap berusia 15 tahun. Rona wajah Baginda Singasari berubah. Nampaknya Baginda sangat terkejut mendengarkan jawaban itu. Serentak Baginda berdiri. Di sebelah mana jejak kaki itu? Hamba tuanku, jejak-jejak itu berada di dinding istana sebelah kiri. Aku akan melihatnya. Silakan tuanku. Hanya ditemani oleh Senopati Jombokeling dan Ken Arok kemudian meneliti dinding istana. Ken Arok melenting dan kemudian telah berdiri di atas dinding. Ken Arok memang melihat ada jejak kaki yang kotor menempel bagian atas dinding itu. Dan di dekatnya ada jejak kaki yang lain yang lebih besar. Pantas. Hamba tuanku, apakah tuanku telah menarik suatu kesimpulan? Ken Arok tidak menjawab pertanyaan Senopati Jombokeling. Ken Arok kemudian melangkah ke arah pendopo istana, diikuti oleh Senopati Jombokeling yang berjalan di belakangnya. Senopati Jombokeling. Hamba tuanku. Apakah perawat kebun itu masih muda? Menurut para abdi yang memberikan keterangan itu, perawat kebun itu sudah tua tuanku. Sudah tua. Hamba tuanku. Baiklah Jombokeling, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menemui Kendedes. Ken Arok masuk ke dalam bilik pribadinya. Raja Singasari itu kelihatan termangu memikirkan sesuatu. Jejak-jejak kaki itu mengatakan dengan jelas bahwa mereka adalah Badrawati dan Lare Angwan. Mereka ternyata orang-orang yang lancang, merasa memiliki kemampuan tinggi, berani berbuat kurang ajar di Singasari. Akan aku temukan mereka. Jika sudah aku dapatkan, akan kubesat wajahnya. Baginda Sri Rajasa yang menerima laporan dari Senopati Jombokeling menjadi sangat marah. Tetapi kemarahan yang tiada terkira itu disimpannya di dalam hati. Baginda Sri Rajasa menenangkan diri lebih dulu sebelum menemui Kendedes. Di saat itu, sebuah kereta kuda berderap di jalanan kota raja. Kereta itu ternyata berhenti di halaman istana Singasari. Siapa kau? Hamba Tuan, ada seseorang meminta hamba untuk mengantarkan 2 orang tawanan dan sesosok mayat Tuan. Gila, untuk apa? Menurut katanya, 2 sosok tawanan ini mengetahui rencana jahat yang mengancam keselamatan Pangeran Pati. Maafkan hamba Tuan, hamba hanya disuruh. Sebut siapa yang mengupahmu? Orang itu tidak menyebut namanya Tuan. Kehadiran kereta kuda yang membawa 2 orang yang meringkuk karena diikat tali jangat itu segera menarik perhatian Senopati Jombokeling dan Senopati Diposari. Senopati Jombokeling segera memerintahkan agar 2 tawanan yang meringkuk itu dibawa ke gardu penjagaan, sementara sosok mayat yang telah membeku tetap berada di dalam kereta. Sebut, siapa namamu?
Saya Ladrang Prawoto, Tuan. Dan kamu? Saya Gesing Kanyoko, Tuan. Benar kalian bagian dari orang-orang yang berani berbuat gila menculik Pangeran Pati? Saya tidak melakukan itu, Tuan. Pertimbangkan baik-baik. Sebelum kalian menjawab, lebih baik kalian mengaku dan menjawab dengan jujur. Jika kalian mungkir dan ternyata Baginda mengetahuinya, maka nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Saya minta ampun, Tuan. Jadi benar, kalian adalah bagian dari orang-orang yang berkomplot mencelakakan Pangeran Pati itu. Benar, Tuan. Di mana Pangeran Pati sekarang berada? Ayo jawab. Kami tidak tahu, Tuan. Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Sungguh, Tuan, kami tidak tahu. Lantas, mayat siapa yang berada di kereta kuda itu? Itu mayat Ki Buyut, Tuan. Buyut Raraton. Ia dukun teluh yang akan membunuh Pangeran Pati. Kami hanya penghubung, Tuan. Dukun teluh? Benar, Tuan. Jadi, kalian bermaksud membunuh Pangeran Pati, begitu? Bukan. Bukan aku, Tuan. Yang akan melakukan adalah Ki Buyut. Dan siapa yang memerintahkan Ki Buyut itu untuk melakukan pekerjaan itu? Kami tidak tahu. Jawab dengan jujur. Kami tidak berani menyebutnya, Tuan. Oleh jawaban itu, dada Senopati Jombokeling berdesir. Sebenarnya lah, Senopati Jombokeling merasa was-was. Apa yang dicemaskannya menjadi kenyataan, bahwa di belakang semua peristiwa itu, justru bertitik pangkal dan berasal dari dalam istana. Berpikir demikian, Jombokeling malah terdiam dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Namamu siapa, saya sekretar? Saya Prangot, Tuan. Siapa orang yang memintamu mengantarkan tawanan itu? Wah, mereka tidak menyebut namanya, Tuan. Aneh. Mengapa Kisanak Prangot bersedia mengantarkan kedua tawanan dan mayat itu? Apakah mereka membayar cukup mahal? Tidak, Tuan. Lalu? Mereka membawa sebuah lencana, Tuan. Lencana emas yang menjadi lambang Baginda Singasari. Lencana emas? Lalu bagaimana ciri-ciri mereka? Orang itu masih muda, Tuan. Ia membawa seorang bocah, kira-kira berusia 10 tahun, Tuan. Atau mungkin sudah berusia 11 hingga 13 tahun, Tuan. Diposari yang dari semula sudah meyakini bahwa yang melakukannya adalah Badrawati dan Nare Angon, kemudian nampak termangu dan bahkan kemudian mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Senopati Jombokeling telah berketetapan hati untuk pertanyaan berikutnya, sebuah pertanyaan yang membuat hatinya sangat bimbang. Ladrang Prawoto dan kau Gesing Kanyoko, sekarang jawablah pertanyaanku berikut ini. Jawablah dengan jujur, siapakah yang telah memerintah Ki Buyut yang mati itu untuk mencelakai Pangeran Pati? Saya tidak berani. Jawab! Saya tidak berani, Tuan. Kau tidak punya pilihan kecuali menjawab. Sebut siapa yang memerintahkan kepada komplotanmu untuk mencelakakan Pangeran Pati itu. Dan ingat, jangan mencoba-coba untuk memfitnah orang lain. Karena hal itu akan menyebabkan nasibmu menjadi sangat buruk sekali. Ayo katakan. Saya tidak berani, Tuhan. Katakan. Ayo katakan. Tuan Putri, Tuhan. Tuan Putri siapa? Ken Umang. Meskipun Senopati Jombokeling sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan jawaban itu, namun tidak urung dadanya bagai diguncang-guncang dengan kasar. Desir aneh merampati punggungnya. Senopati Jombokeling menoleh kepada Senopati Diposari, dan bagai di luar kesadarannya sendiri, Jombokeling melangkah keluar dari gardu penjagaan. Jombokeling berjalan menuju ke gardu yang lain. Di sana Senopati itu termangu. Diposari kemudian menyusulnya. Aku bisa gila, Kakang Diposari. Aku bisa menjadi gila, Kakang. Jombokeling, perasaan yang sama ada di dalam benakku. Kepalaku menjadi pusing. Semalam, akulah yang mendapat giliran menjadi tindih segenap prajurit yang mengawal istana. Pagi-pagi sekali, aku diguncang oleh rasa terkejut dengan lenyapnya Pangeran Pati. Dan sekarang, kita menyaksikan kenyataan yang tidak kalah gila, Kakang. Tuan Putri Ken Umang memerintah kepada seorang tukang teluh untuk membunuh Pangeran Pati. Adi Jombokeling, dengan demikian, tampaknya kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok orang yang mempunyai kepentingan berbeda. Kelompok pertama
adalah yang telah berhasil menculik Pangeran Pati itu. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok Ki Buyut Raraton yang bermaksud membunuh Pangeran Pati. Lalu apa? Apa maksud kelompok lain yang menculik Pangeran Pati itu? Apa pamrihnya? Mungkin kelompok yang menculik itu mengetahui adanya maksud jahat terhadap Pangeran Pati. Dan kemudian mendahulinya dengan mencuri bayi itu. Terbukti, orang yang menguasai ilmu teluh bernama Ki Buyut itu justru mati. Masuk akal, Kakang. Masuk akal. Tetapi bagaimana? Dengan demikian aku berpikir, sia-sia para prajurit disebar untuk mencari Pangeran Pati. Padahal jawabnya justru terletak di dalam istana. Nah, kepala siapa yang tidak pusing jika begini, Kakang Diposari? Padahal lihat, pipi kananku ini. Masih terasa sakit? Bagaimana tidak sakit? Hantaman tangan Baginda itu membuat kepalaku seperti hilang. Aneh bukan? Jika aku kemudian merasa menjadi korban dari sebuah teka-teki di dalam istana ini. Aku yakin, Kakang Diposari, bahwa di antara Baginda, Tuan Putri Ken Dedes, Tuan Putri Ken Umang, pasti ada yang mengetahui di mana sebenarnya Pangeran Pati berada. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Aku benar-benar tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Putri Ken Umang yang berencana membunuh Pangeran Pati itu. Rasa-rasanya aku tidak pantas mengabdi menjadi prajurit di sini. Lalu? Mari kita menghadap Baginda. Adi Jompo Keling, apa yang akan kau lakukan? Kau akan melihatnya nanti. Senopati Jompo Keling yang telah mantap dengan keputusan yang diambilnya itu melangkah menuju ke bangunan induk istana. Bersamaan waktunya, ketika Sri Rajasa membuka pintu, Senopati Jompo Keling serentak menyembah. Ada apa? Ampun tuanku, hamba akan menyampaikan sebuah perkembangan baru. Perkembangan baru apa? Di gardu penjagaan regol depan, saat ini ada 2 orang tawanan, serta seorang lagi telah menjadi mayat. Seseorang tidak dikenal telah mengirimnya kemari dengan mengupah seorang pemilik kereta kuda. Apa yang dilakukan oleh tawanan itu? Mereka merupakan bagian dari komplotan yang bermaksud membunuh Pangeran Pati Anusapati, tuanku. Laporan itu ternyata sangat mengusik perhatian Ken Arok. Tanpa mengatakan apapun, Baginda Singasari itu melangkah menuju ke regol istana. 2 orang tawanan itu menjadi sangat pucat melihat kedatangan Sri Baginda. Siapa mereka ini, Diposari? Menurut pengakuannya, mereka bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kaniok. Di dalam kereta terdapat sesosok mayat bernama Ki Buyut Raraton. Dan siapa yang mengantarkan kemari? Apa kesalahannya? Ampun tuanku, hamba sekedar disuruh oleh 2 orang yang membawa pertanda khusus dari tuanku. Mereka yang memerintahkan kepada hamba untuk mengantarkan mayat dan tawanan itu kemari. Mereka yang seorang masih bocah, tuanku. Lalu apa yang diperbuat oleh orang ini? Ampun tuanku, hamba telah memeriksa keduanya. Hamba melihat adanya keterkaitan yang aneh. Kedua orang yang memerintahkan sais kereta untuk mengantar mereka kemari, di mana salah seorang masih bocah, ada kaitannya dengan penculik Pangeran Pati. Sedang mereka adalah komplotan yang bermaksud membunuh Pangeran Pati dengan cara menggunakan teluh. Ki Buyut Raraton yang terbunuh itu adalah seorang dukun teluh, tuanku. Lalu? Menurut pengakuan mereka berdua, yang memerintahkan membunuh Pangeran Pati dengan menggunakan teluh adalah Tuan Putri Ken Umang. Jantung Senopati Diposari serasa berhenti berdetak menyaksikan keberanian Senopati Jompo Keling mengatakan apa adanya. Sementara wajah Baginda Singasari serentak menjadi merah padam. Matanya liar memandang ke arah kedua tawanan dan kemudian memandang Senopati Jompo Keling. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.